Halo, selamat siang Kurniawan. Tumben Kurniawan mampir ke ruangannya Miss Clara. Ada yang bisa Miss Clara bantu? Ya, Miss. Aku punya masalah yang agak serius nih, Miss. Miss Hmm, Clara tahu Pak Guru Matematika itu enggak, Miss? Itu Pak loh, Gimana? bapaknya yang steret kumisnya tebel itu loh, Miss. Guru Matematika itu loh, Miss. Nah, kan ceritanya gini, Miss. Aku tuh nggak ikut les sama beliau. Masalahnya kan bayarnya agak lumayan mahal. Sementara aku sendiri, orang tuaku kerjanya buruh, gajinya nggak tentu. Makanya terus aku milih nggak ikut les. Tapi biarpun aku nggak ikut les itu, aku tetap belajar, Miss, mengikuti apa yang disampaikan sama beliau di kelas. Bahkan kalau pas ulangan aja, aku bandingkan nilaiku sama nilai temanku itu betulnya banyak nilaiku, banyak hasil pekerjaanku, tapi kok sama beliau dinilai jelek. Gimana ya, Miss? Aku jadi bingung, Miss. Bentar. Jadi Kurniawan ke sini tujuannya ingin sharing begitu ya sama Miss Clara ya tentang kasus Iya, tadi yang Miss. Kurniawan cerita ya. Iya, Miss. Habis aku nggak berani mau ngomong sama guru yang lain, Miss. Takut. Mm. Kasih saran ya, Miss, gimana baiknya. Aku bingung nih, Miss. Khawatirnya nanti kalau aku nggak naik kelas gara-gara nggak ikut les. Kan kasihan orang tua aku, Miss. Oke, baik. Kurniawan, kira-kira apa yang membuat Kurniawan menjadi takut kalau tidak naik kelas? Kan nilainya dibedain, Miss. Hmm. Yang ikut les itu mesti nilainya bagus-bagus, dijamin bagus. Lah aku nggak ikut les nilaiku jelek, Miss. Padahal kalau dibandingkan betul ulangannya tuh masih betul banyak punya aku daripada punya temenku. Tapi mesti aku dapatnya nilai itu di bawah 5, Miss. Ah, apa? Iya, di bawah 5. Teman-temanku tuh nilainya 7, 8. Dan Tapi sendiri Kurniawan yakin ya bahwa jawaban Kurniawan itu sudah betul gitu ya? berani diadu, Miss. Aku kan juga belajar di rumah. Oke, Makanya aku oke. bingung ini, Miss, gimana baiknya, Miss? Iya. Kurniawan sudah pernah memikirkan apa yang ingin dilakukan begitu ketika mendapati bahwa Bapak yang mengajar guru matematika itu membedakan Kurniawan begitu. Apa yang sudah Kurniawan pikirkan untuk dilakukan? Ya pengennya ketemu sama beliau, Miss. Cuman aku takut. Masalahnya kadang kan kalau aku ngomong nggak didengerin, Miss. Aku pernah mencoba bertanya sama beliau tentang mengapa sih nilaiku kok selalu jelek, Pak. Jawaban beliau, nanti dululah. Bapak masih sibuk nih. Terus ada lagi lain waktu aku tanya, Pak kok nilai tugas saya dapatnya jelek? Ah belum Pak, koreksi semuanya, nanti tak lihat lagi. Jawabannya ada-ada aja. Tapi kalau temanku yang tanya, Miss, temanku yang minta dilayani gitu cepet Ya. banget, Miss. Jelas Oh, banget loh, Miss. Makanya aku mau ngomong sama beliau itu agak takut. Nah, minta saran dari Miss Clara bagaimana baiknya, Miss. baik. Jadi di sini Kurniawan merasa bahwa Kurniawan itu dibeda-bedakan gitu ya dengan Iya, anak yang Miss. lain yang Oh, mengikuti les di tempat Bapak itu ya. iya, Begitu Miss. ya. Iya, Sudah Miss. pernah mencoba untuk berbicara tetapi sepertinya tidak didengarkan. Iya, Begitu. Miss. Iya. Oke. Hmm. Eh, Kira-kira menurut Kurniawan nih apa apalagi hambatannya selain Bapak tadi itu tidak mau mendengarkan? Aku sih sebenarnya mau ketemu sama Bu Kepala Sekolah, Miss. Mau tak Mhm. bilangin masalah ini sama Bu Kepala Sekolah. Tapi sopan nggak ya, Miss ya? Langsung ketemu Bu Kepala Sekolah, Miss. Aku takutnya nanti terus aku dibenci sama bapak itu gara-gara bilang sama Bu Kepala Sekolah. Kan aku lagi yang rugi, Miss. Nanti nilaiku jelek lagi. Iya, sebenarnya sih Kurniawan bisa mencoba lagi tuh untuk bertemu dengan Bapak yang mengajar matematika.
dan mencoba untuk berbicara dari hati ke hati seperti itu. Kalau Kurniawan takut, kira-kira solusi apa yang dipikirkan? Atau punya pemikiran apa lagi nih kalau misalnya takut untuk bertemu dengan Bapak yang mengajar matematika itu? Ya, bapakku tak ajak ke sekolah, Miss. Tak suruh ketemu sama gurunya, biar Ya, bapakku yang ngomong. Habis kalau itu, aku yang ngomong nggak didengerin kok, Miss. oh gitu ya. Ya, kalau bapakku yang ngomong kan mungkin beda, Miss. Apalagi bapakku mantan preman, Miss. Iya, tapi menurut Miss Clara, nanti Kurniawan juga menyampaikan yang tepat ya kepada Bapak ya. Kira-kira apa yang bisa Kurniawan sampaikan kepada Bapaknya Kurniawan nih? Karena kan nggak mungkin ya nanti adu jotos karena mantan preman begitu kan? Enggak, Miss, enggak. Bapakku sudah insaf kok, Miss. Sudah Sudah insaf, ya. bertobat. Iya. Ya aku paling nanti bilang sama bapak gini, Bapak kalau mau anaknya naik kelas, terus nilainya baik ya aku ditolong, Bapak datang ke sekolah ketemu sama Pak Guru, bilang baik-baik. Kalau aku nggak ikut les itu karena kita memang kekurangan, nggak punya biaya untuk les. Kalau umpamanya boleh ikut les nggak bayar, aku mau kok, Miss. Nggak apa-apa. Asal Ya, nggak bayar, jadi orang tua aku nggak keberatan. Tapi kalau suruh bayar ya bayar separuh lah, apa berapa lah, jangan semua. iya betul Kalau betul. ngajak orang tua gitu gimana, Miss? Oke nggak, Miss? Sebenarnya sih, ya menurut Miss Farah itu juga salah satu pemikiran yang tepat begitu. Jadi ada rencana yang tepat dari Kurniawan untuk mengajak Bapak begitu. Nah nanti kalau misalnya Kurniawan sudah merencanakan ajak Bapak ke sekolah, sudah bicara dengan guru matematika tersebut, tetapi belum berhasil, mungkin bisa mengambil langkah berikutnya. Seperti itu. Tadi kan Kurniawan sudah punya beberapa pemikiran sebenarnya apa yang akan dilakukan. Seperti nanti kalau tidak berhasil, sudah berkomunikasi, mengajak orang tua, Kurniawan akan mencoba berbicara dengan ibu kepala sekolah. Seperti itu kan ya. Atau Iya. mungkin nanti Miss Farah bisa bantu sebagai guru BK begitu, Miss Farah bisa bantu mungkin temani Kurniawan untuk menyampaikan. Tetapi Kurniawan di sini sudah punya rencana yang oke. Nah, kira-kira nih Kurniawan, rencana tersebut yang akan dilakukan mengajak Bapak ke sekolah itu kira-kira mau dilakukan kapan? Ya nunggu waktunya Bapak longgar dulu, Miss. Bapak saya kan kerjanya buruh, Miss. Kalau sehari nggak kerja kan nggak bayaran. Nanti kalau nggak bayaran, kita serumah nggak bisa makan, Miss. Masa mau hutang, Miss? Nah, nanti tak bilang Bapak dulu, kapan bisanya libur, datang ke sekolah, terus tak ajak ketemu sama Pak Guru Matematika. Kalau nggak beres lagi ya terpaksa, Miss, tak ajak ketemu sama Bu Kepala Sekolah. Tapi nanti sebelum ke Bu Kepala Sekolah, aku ketemu Miss Clara dulu ya sama Bapak ya, Miss ya. Boleh, iya. Bapak dikasih gambaran-gambaran dulu ya, Miss, biar nggak sepaneng pada saat ketemu sama Bu Kepala Sekolah, Miss. Iya, betul. Nah, sebenarnya menurut Miss Clara sih, kalau misalnya bisa diatur waktunya jangan terlalu lama ya. Nanti masalah ini akan berlarut-larut. Tetapi ya memang tetap nanti menunggu keputusan dari dari Kurniawan. Bapaknya Kurniawan itu bisa datang ke sekolahnya kapan untuk berjumpa dengan guru matematika itu, begitu. Tetapi kalau bisa jangan terlalu lama. Kurniawan tapi tidak punya kendala kan masalah pelajaran matematika itu sendiri ya. Enggak, Miss. Aku paling seneng pelajaran matematika kok, Miss. Teman-teman itu malah minta diajarin sama aku sebetulnya. Jadi kalau diadu masalah matematika, aku berani, Miss. Swear. Dah, pokoknya teman-teman kalau nggak percaya, Miss Clara boleh tanya sama teman-teman, wes. Yang ngajari di kelas mereka tuh siapa? Mesti minta ajar sama aku. Ya, cuman itu loh, Miss, nilaiku kok mesti jelek, tidak pernah dapat nilai 6 tuh, tidak pernah 5 semua. Apa Pak gurunya itu hobi nulis angka 5 ya, Miss ya?
Aku angka 5 terus. Kamu bisa aja sih Kurniawan. Masa Pak Guru hobi nulis angka 5? Nah itu aku dikasih 5 terus kok Miss. Iya, mungkin ada yang dirasakan oleh Pak Guru itu yang belum bisa tersampaikan ke Kurniawan seperti itu, dan sebaliknya mungkin Kurniawan juga akan menyampaikan sesuatu kan untuk Pak Guru tersebut. Jadi menurut Misi, dengan rencana-rencana tadi, dengan pemikiran yang sudah Kurniawan susun itu nanti dapat dilaksanakan begitu, supaya permasalahan yang Kurniawan alami itu boleh segera berakhir. Dan sebenarnya Miss Farah juga berharap bahwa nanti ketika sudah berjumpa dengan guru matematika, mungkin membawa Bapak, semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik begitu, dan diusahakan semua permasalahan diselesaikan dengan kepala dingin. Jadi semuanya dibicarakan baik-baik karena semua masalah itu ada solusinya begitu ya. Kurniawan tadi sudah tepat mengambil langkah menurut Miss Farah, tinggal nanti pelaksanaannya. Nanti kalau Kurniawan ada kesulitan silahkan hubungi Miss Farah, dan kalau boleh Miss Farah nanti juga pantau ya supaya Kurniawan tidak lupa untuk mengerjakan rencana-rencana yang sudah disusun tadi. Begitu Kurniawan? Ya Miss, terima kasih banyak. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya. Nanti kalau aku mau ajak Bapak ke sini, aku kasih kabar sama Miss Clara. Boleh, boleh. Siap-siap dulu. Sekarang bagaimana perasaan Kurniawan? Sudah agak lega Miss, nggak kayak tadi. Tadi tuh jutek banget Miss. Gabut, bete Miss. Nah, sekarang sudah agak longgar. Bisa senyum-senyum. Ya, sekarang beri senyum terbaik dulu dong. Ya. Senyum terbaik. Oke, sip Kurniawan, tetap semangat ya Kurniawan ya. Ya Miss, makasih. Ya, terima kasih Miss Farah. See you. See you. Selamat siang Pak Dede. Oh iya, silakan masuk. Siapa ya? Saya Pak. Oh iya, masuk. Gimana? Duduk dulu, duduk. Ya, makasih Pak. Pak, ada waktu nggak siang ini Pak? Ya, ada. Masih longgar ini, nyantai saja. Gimana Bu? Gini loh Pak, saya ini mau curhat loh ini. Curhat apa? Coba ceritakan kronologinya. Jadi gini Pak, tadi pagi itu kan saya disupervisi sama ibu pengawas. Tahu kan ibu pengawas kita itu? Ya tahu lah. Tadi kan saya sempat lihat di halaman itu, kalau nggak salah Bu Yuni ya, mobil merah ya? Ya betul. Gimana? Saya tuh hari ini jadi gimana gitu loh Pak. Saya tuh merasa uring-uringan gitu loh Pak. Soalnya tuh begini Pak, ceritanya Pak. Pagi tadi kan Bu Yuni supervisi saya. Terus beliau itu marah-marah kepada saya Pak. Ya. Bu Yuni tuh mengatakan seperti ini. Ibu Clara, kenapa kalau mengajar tidak pakai buku teks seperti itu, Pak? Nah, terus gimana kesan-kesannya? Apakah cuma seperti itu atau gimana? Ceritakan lagi, coba lebih lanjut. Jadi tuh Bu Yuni tuh mengatakan ke saya, kenapa ngajarnya nggak pakai buku teks seperti itu. Terus beliau itu mengatakannya dengan nada tinggi gitu, Pak. Seolah-olah saya tuh salah banget gitu loh Pak, padahal beliau belum mendengarkan penjelasan saya seperti itu. Tapi terus saya mengatakan ke Bu Yuni, alasan saya itu apa, kenapa saya tidak menggunakan buku teks hari ini. Sebelum Ibu mengatakan itu, apa yang telah Ibu lakukan waktu ngajar? Apa yang sudah kok beliau? Bu Yuni mengatakan, kenapa nggak pakai buku teks seperti itu Pak? Wah, padahal mantap sekali itu, udah kreatif sekali. Ibu padahal sudah menggunakan beberapa cara ya, metode ya. Sekarang saya mau tanya, Ibu waktu ngajar itu sudah sesuai dengan kurikulum nggak? Ya pasti sesuai lah Pak. Ya kan kurikulum itu pegangannya
kita, Pak. Saya juga sudah merancang RPPH yang sesuai begitu. Ya, Bu Yuni itu tetap menekankan ke saya bahwa seharusnya itu menggunakan buku teks. Tapi kalau menurut saya, Pak, sebenarnya itu kan saya mengajar dengan cara yang kreatif dan inovatif begitu, Pak. Apa yang Oh, salah coba, Pak? oke oke oke. Kira-kira yang kita obrolkan ini Ibu harapannya apa sih untuk kedepannya biar mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu capai di situ, tujuannya apa? Yang kita Ya obrolkan kalau ini. saya ya Pak, mengajar Hmm, dengan cara kreatif itu kan sebenarnya memfasilitasi anak-anak Pak, karena anak-anak itu kan minatnya berbeda-beda, cara belajar mereka juga berbeda-beda begitu Pak. Tetapi nampaknya mungkin Bu Yuni belum tahu atau gimana ya Pak ya, atau Bu Yuni ada masalah begitu ya Pak, saya juga nggak ngerti Pak. oke. Tapi intinya Bu Yuni tuh Sebelumnya saya marah hmm, gitu. Nah, terus setelah itu, waktu tadi saya sudah selesai ngajar, saya kan keluar tuh Pak, saya mau ke ya. kantin tuh. Terus saya tuh melihat Bu Yuni itu kan masuk ke ruangan kepala sekolah seperti itu. Oh, Saya nggak mm-mm. tahu tuh apa yang diobrolkan Pak. Mungkin ya Bu Yuni membicarakan saya ketika mengajar di kelas gitu ya Pak. Nah, terus Pak, setelah saya pulang ke kantin, saya ketemu dengan ibu kepala sekolah. Terus beliau itu memanggil saya ke ruangannya, Pak. Oke 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 oke. Terus Ibu apa yang Ibu kepala sekolah itu utarakan ke jenengan? Ya, ibu kepala sekolah itu mengatakan, kenapa kok saya dapat laporan katanya mengajarnya nggak pakai buku teks seperti itu. Oke. Terus Ibu sudah jelaskan itu kenapa? Ya, saya sudah jelaskan ke ibu kepala sekolah, tetapi kayaknya sih ibu kepala sekolah itu apa ya, masih belum belum Percaya gitu. sepenuhnya menerima penjelasan saya gitu loh, Pak. Oke. Sebelumnya gini, kita membahas tentang Ibu yang mungkin Bu kepala sekolah menegur Ibu padahal Ibu sudah melakukan suatu pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, yang mungkin menurut saya itu sudah luar biasa. Waktu Ibu mengajar, itu ada kendala nggak? Ya, saya sih merasa nggak ada kendala, Pak. Saya sih merasa menyiapkan semuanya dengan baik. Terus saya tuh melihat ekspresi anak-anak itu juga senang gitu loh, Pak, ketika belajar bersama dengan saya. Jadi sebenarnya sih saya menggunakan peralatan yang saya pakai, media-media yang saya pakai itu, saya sebenarnya lebih ribet, Pak. Tetapi kan saya merasa bahwa kalau anak-anak itu dapat menerima pelajaran dengan baik, dengan cara saya mengajar dengan kreatif itu, ya saya kan senang, Pak. Tapi ternyata kok respon dari ibu pengawas tadi seperti itu, terus melaporkan saya ke kepala sekolah, terus kepala sekolah Oke. juga ya seperti menegur saya gitu, toh, Pak. Mm, 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 mm. Tapi mungkin apakah waktu tadi supervisi Ibu Yuni itu sudah melihat hasil murid-murid, hasil pembelajaran yang Bu Clara sampaikan? Gimana hasilnya? Ya tadi kan Bu Yuni tuh nggak sampai selesai gitu. Jadi Bu Yuni Oh, itu sudah marah-marah gitu ya. iya begitu saya Hmm, tidak menggunakan buku teks itu, tidak memegang buku teks itu, Bu Yuni itu sudah marah. Tapi kan ya nggak mungkin toh Pak, saya itu harus melihatin buku teks. Nanti anak-anak malah nggak fokus kan Pak. Bisa ada yang kabur itu Pak kalau saya cuman memandangi buku teks seperti itu. ya Gimana benar-benar ini berarti Pak? kan Pak? kita, berarti Ibu ini kalau saya ambil Ibu mau mencari solusi ya, saya gitu ya. Solusi gimana? Sekarang gini, kita terapkan dulu gini. Sebelumnya kan Ibu harus punya solusi untuk menjelaskan kepada Ibu kepala sekolah dan mungkin Ibu pengawas juga cara metode pembelajaran yang Ibu terapkan ya. Seperti itu ya. Iya sih Pak, tapi kan gini ya Pak, kalau menurut saya nih, eee,
kan RPPH saya itu kan ditandatangani kepala sekolah kan Pak. Berarti kan sebenarnya kepala sekolah Oke. itu tahu begitu loh apa yang akan saya lakukan di dalam kelas karena beliau itu sudah tanda tangan. Nah, saya tidak tahu sih kenapa beliau itu kok jadi marah dengan saya. Maksudnya apa karena mungkin mendengar apa yang dikatakan ibu pengawas gitu ya Pak? Iya, bisa jadi gitu. Jadi gini, mungkin gini, langkah yang mungkin ya langkah yang ibu akan terapkan untuk ibaratkan menjelaskan kepada beliau tentang metode ibu biar itu bisa diterima cara ibu mengajar itu, punya nggak langkah-langkah yang mau dijelaskan kepada beliau-beliau? Ya yang saya pikirkan ini ya Pak, gimana ya? Saya masih agak ragu-ragu tapi saya ingin ngobrol gitu, ngobrol lagi dari hati ke hati dengan ibu kepala sekolah dulu kan dia pimpinan kita langsung tuh ya. Jadi nanti saya pengen sharing tentang apa yang saya lakukan di kelas. Kalau misalnya saya meminta dia untuk masuk di kelas ketika saya mengajar begitu, menurut Bapak bagaimana Pak? Kalau bisa gini ya, hasil waktu ibu pembelajaran itu didokumentasikan dan mungkin bisa sebagai mungkin tolak ukur ya, ataupun pegangan ibu untuk membahas sama ibu kepala sekolah kalau pembelajarannya itu tadi kan dikatakan menarik ya, dan antusias anak tuh sangat luar biasa ya gitu ya. Dan mungkin dengan ibu membuat dokumentasi dengan mungkin RP sudah ibu buat dan Bu kepala sekolah juga sudah membacanya, mungkin sebagai bisa acuan untuk menjelaskan pendukung ibu untuk menjelaskan cara pembelajarannya ibu sehingga bisa diterima oleh mereka. Itu seperti itu kalau saya tangkap dari pembicaraannya ibu tadi. Nah, terus gimana caranya ibu, langkahnya cara gimana untuk biar dapat dukungan dari kepala sekolah sepenuhnya agar ibu tetap hati itu nyaman dengan metodenya ibu, karena itu kan untuk keberhasilan murid-murid ya. Iya, betul. Jadi nanti mungkin saya akan meminta waktu untuk berbicara kepada kepala sekolah dulu kan, Pak, untuk menjelaskan metode yang saya gunakan itu, terus bagaimana antusias anak-anak, atau ya itu tadi yang saya katakan, saya juga mau minta ibu kepala sekolah untuk sesekali berkunjung ke kelas saya ketika saya mengajar seperti itu. Itu langkah pertama sih yang saya pikirkan, Pak. Lalu langkah berikutnya kan ini berkaitan dengan ibu pengawas begitu. Mungkin saya akan minta izin begitu kalau boleh sama ibu kepala sekolah supaya maksudnya mempertemukan kami begitu loh Pak, saya dengan Bu Yuni itu supaya Bu Yuni itu juga dapat saya jelaskan apa maksud saya, kenapa saya menggunakan media itu, kenapa saya menggunakan cara seperti itu, dan bagaimana tanggapan anak-anak ketika saya mengajar seperti itu sih Pak. Mungkin itu sih yang saya pikirkan. Gimana Pak? Bagus itu ide bagus itu. Mungkin dengan sharing dari hati ke hati bisa mungkin merubah cara pandangan beliau dan bisa meluluhkan hatinya beliau. Mungkin secara langsung mungkin ya benar ibu langsung menghadapnya. Pertama sharing sama kepala sekolah itu bagus, kemudian dapat dukungan dari kepala sekolah, kemudian bisa bertemu dengan ibu pengawas dan saling bertukar pikiran, bisa itu bagus sekali. Ya dengan dukungan tadi sebuah RPP dan dokumen yang sudah ibu jalankan, ibu simpan itu tadi, itu bagus sekali sebagai dukungan ya. Tapi gini, kira-kira setelah kan ibu kan sudah dapat itu, kira-kira kapan ibu bisa melaksanakannya? Biar mungkin saya penasaran biar apa hasilnya gitu loh, hasil sharingnya ibu kapan itu? Mungkin hari Rabu kali Pak. Hari Rabu itu saya agak longgar kan, saya nggak masuk ke banyak kelas begitu. Jadi mungkin hari Rabu itu saya akan bertemu dengan ibu kepala sekolah. Nanti saya
menghubungi beliau dulu, kira-kira hari Rabu ada waktu atau tidak, begitu sih. Kalau sudah bicara dengan ibu kepala sekolah, baru nanti saya diskusikan waktu Rabu itu sekalian, kira-kira kapan beliau longgar dan nanti kita dapat mengundang ibu pengawas itu untuk datang ke sekolah gitu, Pak. Oke. Jadi Tapi ya menurut saya sih cepat lah, Pak, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti saya jadi pengennya uring-uringan begitu, Pak. oke, ya semangat lah Bu. Jadi gini, semoga berhasil apa yang Ibu rencanakan itu, komitmen yang Ibu tadi pengen ketemu dan apa ya, ibaratnya membahas tentang permasalahannya Ibu. Semoga berhasil, saya dukung dan saya pengen tahu hasilnya. Semoga terbuka hati-hatinya beliau dengan metodenya Ibu yang dari pandangan saya itu sangat luar biasa untuk anak-anak, untuk perkembangannya mereka. Ya semangat, ya jangan takut, saya dukung kok Bu. Beneran lo ya, dukung lo Iya, ya. iya jelas lah, sama teman masa enggak. Tenang Bu ya, itu bagus, sangat luar biasa. Saya pun juga suka dengan caranya metode Ibu. Mungkin saya bisa banyak belajar dari Ibu juga sih. Ya udah deh Pak, oke Pak. Sepertinya saya sudah merasa sedikit lega gitu ya karena sudah sharing gitu, terus sudah menemukan apa yang akan saya lakukan seperti itu. Thank you ya Pak untuk sharingnya Oke, saat sama-sama ini. Bu. Iya, semangat Bu. Oke, terima kasih Pak. Oke, Saya ke kelas dulu ya Pak. iya, silakan. Oke.